Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kementerian Keuangan akan mulai memberlakukan Cortex Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan pada Desember mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah menyosialisasikan program Cortex secara masif kepada seluruh wajib pajak sebelum resmi diberlakukan. Kementerian Keuangan akan mulai memberlakukan Cortex Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan pada Desember mendatang. Sistem ini merupakan pembaruan sistem inti perpajakan yang mengintegrasikan proses pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah menyosialisasikan program Cortex secara masif kepada seluruh wajib pajak sebelum resmi diberlakukan. Bahtra optimis, program Cortex akan mampu meningkatkan penerimaan negara. Kementerian Keuangan memang harus melakukan berbagai inovasi dan formulasi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Meski begitu, sosialisasi tentang program Cortex harus dilakukan secara masif agar implementasinya benar-benar efektif, bahkan meningkatkan jumlah wajib pajak. Disosialisasikan supaya masyarakat makin paham dan taat, dan wajib pajak itu yang harus didorong lebih taat lagi sehingga penerimaan negara makin bertambah. Ya, kita terus dorong pemerintah ya supaya terus mensosialisasikan program yang baru dimulai ini ya, karena masih ada waktu lah. Mudah-mudahan nanti lagi-lagi saya menyampaikan bahwa karena target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Pak Prabowo bisa sampai di angka 8%, mudah-mudahan itu bagian dari mempercepat pertumbuhan ekonomi negara kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan Cortex Administration System, wajib pajak akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan otomatis dan digital. Salah satunya cara pelaporan SPT yang selama ini dilakukan mandiri melalui website pajak menjadi otomatis. Dengan program Cortex, rasio pajak diprediksi meningkat hingga 1,5% dari PDB. Dari Bali, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR RI mendukung peraturan pemerintah kesehatan yang telah mengedepankan pemberian edukasi tentang seks pada remaja. Peraturan pemerintah kesehatan tersebut mencakup beberapa program kesehatan termasuk kesehatan produksi serta mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok usia sekolah atau pelajar. Pemerintah telah menerbitkan PP Kesehatan yang mencakup beberapa program kesehatan termasuk kesehatan reproduksi. Dalam PP tersebut mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok usia sekolah. Anggota Komisi 9 DPR RI mendukung PP Kesehatan yang telah mengedepankan pemberian edukasi tentang seks pada remaja. Edi Wuryanto menilai, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ingin mendorong pemberian edukasi dan informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk perilaku seks, salah satunya penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini agar remaja Indonesia memiliki pengetahuan tentang seksualitas secara utuh. Selain itu, melalui edukasi tentang seks, diharapkan bisa mencegah tingginya angka kasus HIV/AIDS dan mendorong remaja Indonesia menunda pernikahan dini yang juga akan mencegah bertambahnya kasus stunting pada anak. Edukasi, informasi, komunikasi, health promotion untuk seksualitas. Yang ini seringkali tabu kalau dibicarakan, terutama di keluarga. Sehingga anak-anak itu seringkali memperoleh informasi tentang seksualitas itu dari sumber-sumber yang malah justru tidak baik. Karena itu PP ini saya membaca pasal 1 ayat 1 pasal 103 ayat 1 sampai 5 itu lebih menekankan kepada upaya promotif preventif health education tentang seksualitas. Agar anak-anak sekolah remaja itu memperoleh seksualitas secara utuh, tidak hanya berhubungan seks. Terkait penyediaan alat kontrasepsi, Edi Wuryanto meminta perlu dijabarkan lebih rinci dan detail. Kedepannya, masyarakat diharapkan mulai membuka diri terhadap pendidikan seks sejak dini agar anak dan remaja Indonesia tidak mudah jatuh dalam pergaulan bebas. Samuel dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa datang dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir yang terkena permasalahan sengketa tanah.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hendak melaksanakan eksekusi pengosongan rumah Fuad Bawazir. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar tidak memaksakan pelaksanaan eksekusi. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir pagi tadi mengadu ke Komisi 3 DPR RI karena rumahnya terkena permasalahan sengketa tanah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat mau melakukan eksekusi pengosongan rumah Fuad Bawazir. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI meminta PN Jakpus tidak memaksakan pelaksanaan eksekusi. Habibur Rahman meminta putusan PN Jakpus terkait tanah dan rumah Fuad Bawazir tidak bisa dilakukan eksekusi karena sebelumnya gugatan atas kepemilikan tanah tersebut pernah ditolak. Penggugat seharusnya tidak memiliki hak atas tanah. Sengketa ini harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Concern kami melawan mafia tanah. Banyak sekali perkara-perkara seperti ini, nggak jelas ujung pangkalnya. Tiba-tiba tanah yang kita tempati berpindah kepemilikan. Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Sementara itu, kuasa hukum korban Sri Meliani mengaku bingung dengan putusan PN Jakpus karena penggugat yang tidak memiliki legal standing dianggap berhak atas objek tanah. Kasus ini bermula tahun 2014. Ahli waris atas nama Junta Suwardi menggugat objek tanah yang ditepati Fuad Bawazir dan mengklaim penggugat dapat membeli tanah yang sudah dimiliki tergugat. Disinyalir kasus ini adalah permainan mafia tanah yang berkonspirasi dan memainkan dengan mafia peradilan. Mereka membuat keputusan seperti ini dan ingin merampas, mengambil tanah dengan cara tanpa hak, tanpa harus membayar, tanpa harus membeli, tapi tercover oleh putusan pengadilan seolah-olah ini ilegal. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi garam, gula, dan lemak berlebih. Seiring maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Kami berikan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Konsumsi GGL berlebih dapat menjadi penyebab utama penyakit diabetes mellitus, kardiovaskular, dan juga penyakit katastrofik lainnya yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Melihat sudah banyaknya korban dan kerugian bagi masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan juga penindakan BPOM. Dan bisa simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Publik dikejutkan dengan maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Selain disebabkan oleh kelainan bawaan karena faktor genetik, dikhawatirkan tingginya kadar garam, gula, dan lemak dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak juga mengakibatkan tingginya angka penderita gagal ginjal. Mengingat penyakit gagal ginjal pada anak memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan komplikasi, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi GGL berlebih, meningkatkan pengawasan kualitas jajanan di sekolah, serta mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM untuk menguatkan fungsi pengawasan yang dimiliki BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI, Dian Istiqomah, meminta BPOM bertindak lebih sigap dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menginginkan seluruh obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus benar-benar melalui quality control oleh BPOM untuk mendapatkan standar kualitas terbaik. Nah, harusnya kan preventifnya dulu, jangan sampai kejadian karena sudah ada temuan cuci darah. Ya sekarang oke lah, di RSCM kemarin cuma 60. Coba cek di rumah sakit lain, pasti banyak. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan suara-suara kita, keinginan masyarakat untuk mempunyai makanan-makanan yang sehat, obat-obat yang bagus. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk mengawasi aktivitas promosi dan penjualan jajanan di area sekolah. Anggota Komisi 9 DPR RI Linda Megawati sepakat dengan langkah pemerintah dalam menerbitkan PP mengenai pengawasan jajanan di sekolah. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi tingkat resiko kelebihan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Selain mengawasi produk jajanan, Linda Megawati juga meminta pihak sekolah bekerja sama dengan BPOM untuk memberikan pemahaman kepada pedagang terkait kadar GGL yang aman dikonsumsi anak. Saya mohon kerjasamanya pihak sekolah bekerjasama dengan BPOM setempat untuk mengecek ulang, ya kan, makanan yang tersedia di sekolahan dari jajanan-jajanan yang beredar di sekolah tersebut. Karena apa? Karena ini harus aman. Anak-anak dari kecil makanan kalau misalnya tidak sehat nanti bagaimana, ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut. Pihak sekolah mendatangkan BPOM minimal seminggu sekali lah untuk mengecek. Ya enggak, inspeksi seminggu sekali. Atau kalau misalkan ada tukang dagang yang menjual makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh atau kadarnya yang berlebihan, ya minimalnya kita dikasih informasi. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto yang menyampaikan bahwa konsumsi GGL berlebih dapat menjadi penyebab utama penyakit diabetes mellitus, kardiovaskular, dan penyakit katastropik lainnya yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Ia menambahkan, dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah harus aktif melakukan pengawasan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji untuk menjaga kandungan MSG, gula, garam, dan lemak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta produsen memberikan stiker khusus agar masyarakat mudah memahami produk yang akan dikonsumsi. Kandungan gula, garam, lemaknya ini harus diatur. Maka kalau di dalam peraturan pemerintah ini sudah mengatur, saya kira bagus, sehingga ada kontrol terutama pangan olahan, kandungannya itu ada stikernya, ada labelnya, lalu memberi edukasi kepada masyarakat, oh ini makanan nggak perlu saya makan karena kandungan gula, garam, lemaknya tinggi. Itu kan edukasi, bagus saja itu menurut saya. Melihat sudah banyak korban dan kerugian masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan penindakan BPOM atas pelanggaran terkait peredaran produk obat, makanan, dan minuman berbahaya yang masih terus terjadi di masyarakat. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penegakan hukum atas kasus kematian Dini Sera menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI. Hal ini ditenggarai keputusan hakim yang mengabaikan bukti visum dan rekaman kamera CCTV dalam vonis yang dilakukan.
Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Komisi 3 DPR RI menyayangkan adanya vonis bebas terhadap tersangka Ronald Tanur dan diharapkan perlu ada keputusan banding yang lebih berpihak pada korban. Bagaimana Komisi 3 DPR RI menilai independensi hakim tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa penegakan hukum atas kasus Dini Sera tengah menjadi sorotan dari Komisi 3 DPR RI, buntut dari keputusan hakim yang mengabaikan bukti visum dan juga rekaman kamera CCTV dalam vonis yang dilakukan. Komisi 3 DPR RI menyayangkan adanya vonis bebas terhadap tersangka dan mengharapkan adanya banding dari putusan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil yang mendesak perlunya penegakan keadilan atas kasus Dini Sera. Berikut pernyataan selengkapnya. Kalau kita merujuk kepada pasal 183 KUHP, ya itu jelas. Hakim itu ya ketika memutuskan minimal ya sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti. Dan yang kedua, dia berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan perbuatan itu, kan itu. Nah pertanyaannya adalah, mengapa hakim kok bisa mati rasa? Ya. Siapa yang mengganggu keyakinan dia itu? Siapa yang merobohkan keyakinan hakim itu? Apakah tadi disebut-sebut ada mafia, ya, yang merobohkan keyakinan hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya. Bahkan visum et repertum itu juga sudah disajikan. Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa, ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Nah itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang, ya, sehingga kan orang berspekulasi, apakah karena dia anak seorang anggota DPR, kan gitu? Kan itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga kemudian dia ya dibebaskan. Ada apa dengan hakim tersebut? Ya, kenapa dia mati rasa? Kenapa keyakinannya itu roboh, bukan goyah, roboh, ya? Karena kalau merujuk kepada pasal 183 KUHP kita, dan di 184 itu sudah ada alat-alat bukti, ya, yang diatur dalam pasal tersebut. Nah, sebenarnya visum et repertum ini juga sangat-sangat membantu hakim sebenarnya, apalagi kalau kemudian katakanlah ya, kalau misalnya saksi kurang, alat bukti kurang, itu visum itu sangat penting sebenarnya. Dalam kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan, di mana korban ya menjadi saksi, itu visum et repertum itu sangat penting sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah mata hakim itu buta? Ya. Buta mata hakim ketika membaca itu. Nah karena itu sekali lagi apa yang disampaikan ya oleh sejumlah pihak tadi,
Pak Habib, Pak Ahmad Saroni perlu kita tindak lanjuti, dan saya melihat memang hakim ini sudah keluar dari hati nuraninya. Jadi kemanfaatan, kepastian, keadilan itu sudah dicampaknya jauh-jauh ya, karena ada hal-hal tertentu. Dan sebenarnya kalau kita merujuk kepada kaidah logika itu, keyakinan itu ada 3. Mulai dari pengetahuan sehingga dia membuat yakin, penglihatan membuat yakin, dan yang ketiga gabungan antara pengetahuan dan penglihatan membuat dia menjadi yakin, seyakin-yakinnya. Di persidangan kan sudah diperlihatkan semua itu, ya sudah diperlihatkan semua itu. Tapi kenapa kemudian ya pengetahuan dan penglihatan itu seperti dikaburkan? Nah ini yang membuat kita geram, yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga kemudian putusan ini itu menyakiti rasa keadilan masyarakat. Baik pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama pernyataan yang disampaikan oleh Nasir Jamil yang mempertanyakan alasan hakim memberikan vonis bebas terhadap tersangka yakni Ronald Tanur. Ia juga menilai bahwa hakim telah mati rasa karena mengabaikan sejumlah bukti yang ada serta rekaman kamera CCTV. Nasir Jamil juga mencurigai adanya mafia peradilan sehingga hakim memberikan keputusan untuk memberikan vonis bebas terhadap tersangka. Oleh karena itu pemirsa, Nasir Jamil berharap akan adanya putusan banding yang berpihak kepada korban. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di DPR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini.
Terima kasih rekan Umam dan pemirsa, halo apa kabar? Kita akan membahas terkait dengan headline di media online. Nah, ini ada berita pertama yang hadir di beberapa media, di mana ada Komisi 9 DPR RI revisi untuk PP 28 tahun 2024 agar tidak timbulkan tafsir liar. Ini dalam pembahasannya di beberapa media nih pemirsa, nih Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera revisi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang salah satu regulasinya ini terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa pada usia remaja. Nah, sebagaimana diketahui dalam pasal 103 ayat 4 poin E menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja salah satunya penyedia alat kontrasepsi, dan terkait hal ini Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati di sini juga menyebutkan bahwa peraturan pemerintah sebagai regulasi undang-undang kesehatan yang merupakan regulasi omnibus justru tidak menyederhanakan peraturan dan menimbulkan tafsir regulasi yang berbahaya. Tentunya pemirsa, di sisi lain Kementerian Kesehatan berdalih bahwa aturan alat kontrasepsi tersebut dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Edi Suparno nilai bahwa sudah saatnya pemerintah naikkan BBM non-subsidi. Nah, ini dalam paparannya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno di sini menilai PT Pertamina sudah selayaknya menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax series guna menghindari beban anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Sebagaimana diketahui pemirsa, sejak Maret 2024 lalu Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan juga di sini nilai tukarnya juga kembali anjlok, dan di mana kenaikan harga bahan bakar berfungsi untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil. Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama sampai dengan mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas impor yang dilakukan. Dan di samping itu, kenaikan ataupun penyesuaian harga BBM non-subsidi dapat dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini. Kita menunggu perkembangannya bagaimana dari kebijakan pemerintah dan juga Pertamina. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana Komisi 9 DPR RI revisi PP 28 tahun 2024 agar tidak timbulkan tafsir liar. Serta Edi Suparno nilai sudah saatnya pemerintah naikkan BBM non-subsidi. Dan saya Anggun Oktarin, ini kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.